Perempuan ini sangat jahat. Kalau ketemu orang jahat, akan langsung menciumnya. Dan laki-laki yang diciumnya, semuanya akan mati. Dan tidak bisa ditemukan penyebab kematiannya. Awal mulanya, diri sendiri masih tidak tahu. Lalu menciumi pacarnya. Tapi keesokannya, pacarnya tidak hati-hati tergelincir dari lantai atas dan jatuh. Tidak lama kemudian, Xiao Mei mempunyai pacar baru lagi. Setelah berciuman, besoknya pacarnya mati karena ditabrak mobil. Bahkan semakin lama semakin parah. Bahkan sahabatnya tidak sengaja mengenai bibirnya. Juga mati. Sejak itu dia menyadari kalau bibirnya ada suatu kekuatan sihir. Dia pun tidak berani untuk menjalin hubungan lagi. Karena dia takut akan melukai orang lain. Tapi Xiao Mei yang begitu baik, akhirnya juga dijahati oleh orang jahat. Hari ini, di perjalanan pulang, dia ditodong oleh seorang pria. Dan melihat bibir Xiao Mei yang seksi, dia meluluh. Xiao Mei berkata jangan dekati dia. Tapi laki-laki itu tetap saja dengan muka mesumnya mendekatinya. Xiao Mei pun marah dan menciuminya. Untung saja sahabatnya datang di waktu yang tepat dan menolongnya. Dan esoknya dia mendengar orang jahat itu mati di rumahnya. Xiao Mei merasa bersalah. Sahabatnya memberitahu, itu sudah karma orang itu. Bahkan mengatakan, dirinya sering dilecehkan oleh dokter. Sayangnya dirinya tidak ada kemampuan seperti Xiao Mei. Xiao Mei pun mengetahui kelemahannya adalah sebuah keuntungan. Demi membantu sahabatnya balas dendam, dia memutuskan untuk menemui dokter itu. Dia pura-pura sakit dan masuk ke rumah sakit. Mengatakan perutnya sakit, tapi dokter itu perlahan-lahan memegang pahanya Xiao Mei. Xiao Mei tentu saja sudah tahu pikiran si dokter. Lalu membohonginya ke belakang ruangan untuk periksa. Dokter pertama kalinya bertemu dengan wanita yang begitu inisiatif. Sang dokter terlihat sangat senang. Bahkan mengatakan, kau tahu tidak, bibirmu sangat seksi. Xiao Mei pun mengundang dokter untuk menciuminya. Kau adalah pasien paling cantik yang pernah kutemui. Setelah Xiao Mei pergi, dokter ditemukan meninggal di atas kasur. Karena kesentrum listrik, Xiao Mei sangat puas. Karena sudah membalaskan dendam sahabatnya. Dan dia mulai suka rasa memberikan orang jahat hukuman. Tiap malam ke bar untuk mencari orang jahat. Dan di saat itu ada seorang pria memegang bokong sahabatnya. Bahkan mengatakan kalimat yang tidak pantas. Xiao Mei sudah memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dengan sombong, berjalan ke arah pria itu, dan langsung menyiuminya. Pria itu mengira bertemu dengan orang gila. Tapi dengan cepat karmanya datang. Di perjalanan pulang ke rumah, mati karena kepalanya kejatuhan batu bata. Sahabatnya sangat marah. Jangan membunuh orang dengan cara seperti ini. Xiao Mei juga menyadari, dirinya sendiri terlalu gila, dan dia memutuskan tidak akan menggunakan ciumannya lagi untuk membalas orang jahat. Tapi tiba-tiba ada suatu hal yang terjadi. Xiao Mei sedang istirahat di taman. Seekor anjing langsung melompat ke pelukannya. Lalu majikan anjing itu juga menghampirinya. Tapi tiba-tiba ada sepeda menyenggol majikan anjing itu, sehingga tidak sengaja mencium Xiao Mei. Mampus deh, semalam baru saja bilang tidak akan membalas orang jahat. Tapi hari ini menciumi orang Yagen tidak bersalah. Di saat Xiao Mei belum merespon, seorang pria tiba-tiba muncul dan membawa pedang. Xiao Mei menyadari ada sesuatu yang aneh. Langsung berdiri dan menangkap tangannya. Kemudian Xiao Mei tiap hari bersama pria itu untuk diam-diam melindunginya. Xiao Mei yang baik hati, takut akan melukai orang yang tidak bersalah. Dia juga tidak membiarkan pacarnya untuk menyiuminya. Dia juga tidak membiarkan pacarnya untuk menyiuminya. Pacarnya tiap hari tidak mengerti. Dia tidak berani mengatakan ke pacar tentang rahasianya. Xiao Mei takut pacarnya akan menjauhinya. Jadi tiap hari dia pergi meluapkan isi hatinya ke sahabatnya. Hal ini juga membuat sahabatnya kepikiran, satu-satunya pacar yang sangat susah untuk dilupakan. Hingga suatu hari, Xiao Mei membawa pacarnya menghadiri acara pameran lukisan sahabatnya. Sahabat melihat pria itu, ternyata adalah orang yang dia sulit lupakan itu.
Kemudian, 微笑在你的眼里，是我的纯美，还是你的？ tanpa berpikir dia menciumi Xiao Mei. Di malam hari, sahabatnya pun mati. Tapi kali ini sahabatnya meninggalkan setengah kalimat. Xiao Mei kepikiran omongan sahabatnya. Pacarnya seorang yang brengsek. Mungkin saja dia yang membunuh sahabatnya. Kemudian dia pun menyiumi pacarnya. Lalu menerima telepon dari polisi. Polisi memperlihatkan CCTV. Xiao Mei yang melihat langsung kaget. Orang ini ternyata adalah temannya sendiri yang bernama Awei. Xiao Mei pun langsung berlari. Karena baru saja dia membawa pergi pacarnya. Mencari kemanapun tidak menemuinya. Tiba-tiba terpikir dengan apa yang dikatakan Awei. Kemudian dia berlari ke atap gedung. Dan benar-benar menemukan mereka berdua. Xiao Mei memohon Awei untuk melepaskan pacarnya. Ternyata Awei diam-diam menyukai Xiao Mei. Karena suatu kecelakaan, membuat dia berubah menjadi tidak bisa menyukai Xiao Mei. Kemudian dia mulai gila. Orang yang dekat dengan Xiao Mei akan dibunuh olehnya. Ternyata bibir Xiao Mei sama sekali tidak ada kemampuan sihir. Semuanya adalah tindakan Awei. Awei juga tahu dirinya sudah tidak ada jalan lain. Dan langsung menciumi Xiao Mei dengan paksa. Dan lompat dari atap gedung kemudian mati. Sejak itu Xiao Mei melewati kehidupan yang normal.